Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mencurahkan segala yang terbaik buat kami. Juga setiap kesempatan pagi hari ini, kami boleh memuji menyembah Engkau. Dan saat ini waktunya kami mau merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau yang menyingkapkan setiap perkara dari kebenaran-Mu Tuhan, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami boleh senantiasa melangkah bersama dengan Engkau, dan apapun yang kami buat menjadi berhasil. Firman-Mu Engkau terjemahkan atas kami Tuhan, supaya kami boleh belajar daripadanya. Dan kami sebagaimana yang sudah kami deklarasikan, sepanjang tahun 2022 kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa, mari Engkau sendiri berbicara kepada kami. Roh Kudus Engkau yang sanggup dan berkuasa untuk menyatakannya, menyingkapkan seluruh rahasia. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi. Maaf kalau suara saya sedikit stereo, tapi biasanya juga memang sudah serak, gak apa-apa. Tapi saya tetap bersyukur karena saya boleh memiliki kesempatan dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita pagi hari ini sama-sama akan merenungkan Tuhan dalam perencanaan. Saya percaya kita semua di sini ini selalu punya rencana. Entah rencana jangka pendek, entah rencana jangka panjang. Kalau jangka pendek ya hari, seminggu, sebulan, itu jangka pendek. Tapi mungkin kita punya cita-cita, punya rencana untuk masa-masa depan. Nah, entah rencana itu pendek atau jangka panjang, tetap kita harus bertanya, adakah Tuhan di dalam perencanaan kita itu? Mari kita baca dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Dikatakan demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Buka lagi ayat 13, kita akan lihat dari ayat yang pertama. Dikatakan kita ini seringkali, oh saya ini mau begini, besok saya mau gini, saya mau rencana begitu. Itu kan semua rencana-rencana, salah enggak? Enggak, kita boleh merencanakan apa saja. Tetapi yang menjadi masalah bukan itu. Nah seperti di Yakobus ditulis, hari ini atau besok aku juga mau berangkat, mau pergi. Dan di sana aku mau tinggal setahun, aku berdagang. Dan dikatakan nanti aku akan dapat untung. Siapa yang menjamin rencana kita selalu berhasil? Kadang-kadang begitu banyak orang kecewa punya rencana tapi gak pernah kesampaian. Nah kemudian kita berpikir, loh saya kan orang Kristen, kok Tuhan gak tolong saya? Tapi pagi ini kita mau merenungkan kenapa sebabnya seringkali apa yang kita rencanakan itu sebenarnya belum tentu. Kenapa? Ayo kita baca ayat 14, dikatakan begini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi sebenarnya besok aja terjadi apa kita tidak tahu. Tapi kita sudah merencanakan berdagang 1 tahun. Nanti aku balik dapat untung. Betul, itu selalu orang harus punya perhitungan. Tetapi sekali lagi saya ingin kita mulai belajar. Perhitungan orang percaya itu dalam setiap rencana, adakah Tuhan di dalamnya? Karena kenapa? Kalau ada Tuhan, pasti Tuhan itu akan membuat kita berhasil. Jadi dikatakan di sini bahwa kamu itu cuma seperti uap. Kita lihat uap ya, sebentar udah itu gak kelihatan lagi.
Apa arti hidup kamu? Kamu bilang aku mau begini, aku mau begini. Banyak ya istilah yang kita suka dengar. Mengalir saja, mengalir saja. Betul enggak? Menurut saya betul. Cuma ada pertanyaan, enggak betul 100%. Ngalirnya di sungai yang mana? Namanya ngalir itu kan berarti aliran air. Di sungai yang mana? Kalau di sungainya Tuhan, jamin Anda akan masuk dalam kemenangan. Tapi kalau kita bilang, saya akan mengalir aja. Tapi ngalirnya kemana? Ngalirnya di tempat yang mana? Sungai itu banyak yang akan membawa kita. Jangan-jangan nanti kita kepentok pada hal-hal yang tidak enak. Nah seringkali ya kita lihat judulnya bukunya Pak Yusak juga gelinding wae. Ya kan? Terus kita mau ikut-ikutan, Pak Yusak juga gelinding wae katanya gitu. Nah tapi masalahnya gelindingnya Pak Yusak sama gelindingnya kita tuh sama enggak? Namanya gelinding itu kan dibawa ke satu jurusan tertentu. Tapi sama enggak arahnya? Kemarin saya mendengar seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini. Kehidupan orang Kristen itu gampang. Cuma 3 macam. Kita yang sering kali bikin macam-macam. Apa? Firman, baca firman, berdoa dan menyembah. Banyak orang Kristen suka berdoa, 100% saya percaya. Kalau punya persoalan gak mungkin gak ada yang doa, apalagi orang Kristen berdoa pasti. Nyembah ya sebagian lah, yang ikut PW yang nyembah tiap hari. Di rumah juga bisa waktu nyembah. Tapi sering kali kita lupa firman, baca firman itu sering kali kita males. Kenapa? Saya ini ikut dalam satu grup bersama Ibu Nani dan ibu-ibu yang lain. 10 pasal setiap hari. Kenapa? Karena setiap kali kita membaca ada hal-hal sesuatu yang kita bisa dapatkan. Karena Alkitab itu bukan buku yang sekali kita baca kita akan ngerti dan ceritanya sudah selesai. Tapi itu adalah firman, perkataan Tuhan sendiri dan ada Roh Kudus di dalamnya. Yang kemarin Ibu Nani jelaskan akan buka kesalahan kita, menyingkapkan apa yang salah, menyatakan dosa dan sebagainya. Dan Roh Kudus itu akan memberikan kita kebenaran Allah. Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi jangan pikir kalau kita jadi orang Kristen itu udah kenal dia. Luki kemarin juga bilang harus kenal. Kenal tuh gimana? Oh tahu makanan kesukaannya, bergaul, oh tahu begini. Nah Bapa di surga itu juga perlu dikenali seperti itu. Sehingga ketika kita membaca firman, saya merenungkan, iya baca firman, doa menyembah, baca firman, doa menyembah. Itu sudah pasti kalau kita benar-benar lakukan. Baca firman, doa menyembah, kita ada di sungainya Tuhan. Nah kalau di sungainya Tuhan mengalir saja, nggak apa-apa. Pasti Tuhan mengalir akan bawa kita dalam kemenangan. Masalahnya kita sering mengalir tapi kita sendiri nggak kenal Tuhan maunya seperti apa. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang punya ide, punya skenario, punya inisiatif yang suka berubah dan berbeda dari apa yang kita pikirkan. Jadi saya mengatakan bahwa rancangan Tuhan jauh lebih tinggi dan kita tidak bisa mendalami. Alangkah dalamnya hikmat dan kekayaan Allah. Kita nggak bisa, siapa yang mau jadi penasehatnya? Nggak ada. Nah mari kita belajar mengerti bahwa sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saya bertemu dengan banyak calon orang tua murid yang ceritanya tuh setipe. Dia sudah punya rencana begini-begini, pandemi. Pertanyaannya siapa yang pernah sangka? Kalau kita flashback sekian tahun yang lalu, pernah gak kita berpikir sekolah akan ditutup 2 tahun? Gak mikir. Tidak pernah mikir, kalau dikasih tahu pun tidak bisa bayangin. Anak tidak sekolah 2 tahun, suruh online. Apakah guru mikir? Tidak. Tapi itu yang terjadi, sebab apa? Memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Siapa yang tahu? Tuhan kita. Tuhan kita tahu. Karena itu Tuhan bilang dalam Yeremia, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kalau kita tahu, Tuhan yang tahu, ya harusnya pinter-pinter kita nanyanya sama Tuhan. Tapi kita seringkali lupa merencanakan segala sesuatu. Sudah, saya bisa.
pasti berhasil. Saya sudah tahu, saya punya pengalaman. Dikira Tuhan itu gak punya pengalaman. Tuhan itu pencipta semua inspirasi dan pengalaman. Lanjut ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Terus kita sering kali gini, kalau Tuhan berkehendak pasti nanti pintu-pintu dibukakan. Kalau Tuhan berkehendak pasti nanti jadi gampang. Hati-hati. Yang gampang tuh belum tentu Tuhan. Yang kayaknya iya jalan-jalan terbuka itu pasti dari Tuhan. Belum. Jadi dari mana? Dari baca firman, berdoa dan menyembah. Itu nanti Roh Kudus akan menjelaskan dan akan memberitahukan. Jadi mari kita belajar untuk mengerti ada kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Ada kehendak Tuhan saat kita berdoa. Roh Kudus akan memimpin bagaimana kita berdoa. Dan ada kehendak Tuhan yang bisa dinyatakan saat kita menyembah. Jadi kita harus bilang jika Tuhan menghendakinya, sementara kita bilang begitu, kita hidup di dalam sungainya Allah. Di dalam doa, di dalam baca firman, di dalam menyembah Tuhan. Maka kemudian kita bisa mengatakan kalau begitu aku mau begini, mau begini, mau begini. Sebenarnya di sekeliling kita khususnya di kota Sion ini kita udah sering diajar. Ketika saya pindah ke kota Sion sekian puluh tahun yang lalu dan saya bergabung di persekutuan doa eklesia. Hal yang paling saya dapatkan awal pertama adalah mengenali kehendak Tuhan. Artinya begini, oh kalau Ibu Nani mau buat apa-apa tuh karena disuruh Tuhan. Kalau belum disuruh Tuhan gak jalan. Dan kita semua nyadari kan di sini bahwa semua karena kehendak Tuhan, karena disuruh Tuhan, karena perintah Tuhan, karena firman Tuhan. Dan mari kita yang ada di dalamnya juga bergerak yang sama. Sehingga sungainya kita itu sama. Yaitu di mana kita akan dibawa kepada kemenangan. Saya mau kasih contoh. Coba lihat di sini. Gedung ini jadi dari apa sih? Dari Ibu Nani punya jemaat banyak. Punya anggota yang setiap bulan ngasih persembahan bulanan ya. Persembahan bulanan? Tidak. Gedung ini jadi karena firman. Dan begitu firman terus jadi gedungnya? Enggak juga. Lewat sebuah proses pengikutan dan saya salah satu dari pengurus yang ada di pembangunan ini mengalami begitu banyak hal-hal di mana saya bisa mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu harus ada di dalam setiap perencanaan. Ada hal di tengah-tengah kita membangun begini, kita pasang tegel. Tegelnya bagus di bawah, bukannya di sini. Dan waktu itu Tuhan diem. Tapi kenyataannya Tuhan gak mau sebenarnya. Nah, karena sebenarnya rada macet. Ketika macet datang kepada Tuhan tanya. Tuhan bilang sebenarnya aku gak mau tapi gak apa-apa. Sudah kita bertobat. Terus ke lantai atas ini Tuhan bilang udah lantainya keramiknya biasa-biasa aja. Karena aku mau kasih sound system yang mahal. Kita mengalir. Tapi dalam tuntunan firman. Dan kita beli. Saya punya pengalaman bersama Ibu Nani karena dulu saya kalau mau rapat jemput Ibu Nani, saya melihat sendiri waktu itu dolar lagi mencelat dari pertama 2.000 terus sampai 16.000 yang saya ingat gitu. Nah satu ketika si penjual sound system ini datang dan bertanya suasana ekonomi lagi nggak jelas begitu kan. Ibu Nani, saya mau hitung harganya sound system. Mau dibayar rupiah atau dolar? Dolar ini lagi terus naik nih. Ibu Nani berdoa. Dan dijawab dolar. Saat itu jawaban itu sebetulnya meledakkan hati saya. Wong dolar lagi naik. Gak tahu lagi naiknya berapa. Pokoknya akhirnya mentoknya kan 16.000. Wong lagi naik kok bayarnya dolar. Ya rupiah aja kan.
Tapi Bu Nani bilang, Tuhan bilang dolar. Ya sudah, jadi dibuka harga dolar. Entah bagaimana, saya masih ingat kita pelayanan di Kaliurang ya. Sound system juga belum datang. Padahal kita di Natalan, kita di sana. Sound systemnya masih di jalan. Kita mau buka di sini, pembukaannya mulai 27 ya. 27 Desember 7 hari. Jadi pembukaannya Gedung Gracia ini 7 hari. Jadi bukan pesta raja-raja zaman dulu 7 hari. Di sini juga 7 hari. Terus kursi juga harus dibayar. Kalau nggak salah 104 juta atau berapa itu kursinya. Sama ininya hitung dolar itu 1 miliar lebih. Duitnya ada? Nggak ada. Tapi yang ada adalah firman dan ketaatan. Dan saya tidak tahu rupanya Ibu Nani itu imannya segunung atau gimana. Bilang begini sama yang jual. Kan dipasang nih sound system di sini. Bapak pulang bawa duit. Jadi artinya nggak ngutang, kok nggak punya duit kok. Bapak pulang nih sambil jalan-jalan. Nanti bapak ini di mimbar loh ngomongnya Ibu Nani loh. Bukan bisik-bisik loh. Nanti Pak katanya, bapaknya berdirinya di sana itu kalau nggak salah. Nanti bapak pulang bawa duit. Maksudnya kita bayar kontan gitu. Ya sudahlah, saya sih begini karena saya anak buah ya. Jadi ya kan Ibu Nani yang janji, paling tidak saya gandulin aja imannya Ibu Nani. Enggak banyak tanggung jawab kalau dikejar Ibu Nani yang dikejar. Tapi saya di situ belajar. Saya tidak hanya, iya, akhir kebaktian semua lunas. Bingung. Saya waktu itu ngelihat duitnya aja nggak jelas di mana. Tapi yang pasti terbayar lunas. Di situ saya terus nggak bilang, aduh seneng sekali ya, lunas. Pasti itu ya semua bilang. Tapi saya belajar di situ. Itu yang namanya mengalir dengan Tuhan. Tuhan di dalam perencanaan. Jadi kalau kita merencanakan bukan karep dewek. Tapi perencanaan kita adalah di dalam sungainya Tuhan. Pasti kita menang. Saya ingin membawa 2 contoh di Alkitab. Dua-duanya cerita ibu-ibu. 1 Rut 1 ayat 1 dan 2. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab diamlah mereka di sana. Jadi di Betlehem ini ada kelaparan. Karena Elimeleh ini orang kaya. Ingat ya, tahun 98 siapa yang pada pindah ke luar negeri? Orang-orang kaya. Kalau orang miskin ya stay aja di Indonesia. Orang kaya biasanya kabur. Sama Elimeleh juga begitu. Dia kaya. Kok tahu dari mana kayanya? Yuk kita baca dari Rut 1 ayat 20 sampai 21. Rut 1. Waktu akhirnya Naomi ini pulang ke Betlehem, dia bilang begini. Tetapi Naomi berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi bilang aku ini pakai dengan tangan penuh pergi. Maksudnya hartanya banyak nih pergi. Tapi Tuhan memulangkan aku. Dia bilang dengan tangan yang kosong. Suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Dia cuma bawa 1 menantunya Rut aja yang maksa tetap ikut. Jadi sebenarnya Elimeleh beserta dengan keluarganya ketika dia meninggalkan Betlehem itu bukan karena Tuhan yang suruh, tapi karena banyak duitnya. Jadi ya udahlah, Betlehem lagi kelaparan, gua kan banyak duit, udah aja pergi cari ke daerah yang lain. Dan pada waktu itu ternyata
bukan keuntungan. Dia pikir hidup melepaskan dari penderitaan, melepaskan dari kekurangan. Dan dia bisa ke sana. Dia pergi bukan inisiatif Tuhan. Dan kita lihat ayatnya yang ke-6. Rut 1 ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Ini si Naomi udah meninggal semua tuh suami sama anak-anaknya. Dia punya 2 menantu dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi di daerah Moab Naomi ini dengar kalau di Bethlehem ternyata udah hilang kelaparannya dan Tuhan sudah kasih makanan di sana. Balik. Itu tuh biasanya sifatnya orang Kristen. Cari mana yang untung, mana yang enak. Jadi begitu sudah nggak enak di sini, di sana ternyata enak. Balik lagi ke sana. Ya manusiawi lah. Tapi saya mau mengajar begini bahwa kenyataannya yang direncanakan Naomi sungguh bertolak belakang dengan apa yang dia alami. Kita baca Rut 2 ayat 2. Rut 2 ayat 2 ini kan menantunya yang ikut cuma Rut. Orpannya nggak mau. Akhirnya karena dikasih tahu, akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Tragis ya. Naomi yang berangkat dari Bethlehem dengan tangan yang penuh kaya. Tapi ketika dia balik ke Bethlehem lagi, si Rut menantunya ini untuk buat makan harus memungut bulir-bulir jelai di belakang si pemanen-pemanen jelai itu. Dan di Israel itu mereka punya kebiasaan kalau menuai jelai, menuai apapun mereka tidak boleh kayak orang kikir gitu. Jangan sampai kucing aja nggak bisa makan gitu misalnya. Kalau ada yang jatuh biarkan karena itu bagiannya orang-orang miskin untuk ngambil. Nah sekarang Rut itu seperti itu. Bukankah dia menggambarkan betapa miskinnya dia. Memungut bulir-bulir jelai yang jatuh. Gak boleh mungut dari rumpunnya, dari pohonnya gak boleh. Dia hanya memungut dari bawah. Tragis kan keadaannya. Kita belajar saat keluarga Elimelech, keluarga Naomi ini berjalan dalam aliran yang bukan sungainya Tuhan. Maka yang didapat seperti itu. Walaupun nanti kita bisa lihat bagaimana akhirnya Tuhan mengangkat kembali Rut. Karena selalu ada pertobatan, selalu ada pemulihan. Yang kedua perempuan lain lagi. 2 Raja-Raja 8 ayat 1-6. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Yaitu perempuan Sunam. Katanya berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu. Dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, bujangnya Elisa. Katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, anak dari perempuan Sunam itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Ini peristiwa adalah seorang perempuan Sunam yang dapat firman yang disampaikan Elisa. Ini negeri ini mau ada kelaparan 7 tahun. Sudah kamu pergi aja kemana, ke tempat terserah kamu 7 tahun supaya kamu terhindar dari kelaparan. Dia pergi.
Sama dong sama Elimelek. Tapi bedanya adalah Elimelek pergi karep dewek. Kalau ini pergi karena ada pesan dan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika 7 tahun, sudah 7 tahun sih. Jadi dia pulang lagi. Ketika pulang lagi rupanya ladang dan rumahnya udah dipakai orang. Tapi Tuhan kita yang berfirman berfirman kepada kita dan juga kepada perempuan Sunem itu supaya dia pindah 7 tahun. Itu Allah yang bertanggung jawab. Ketika perempuan ini datang kemudian apa? Ladangku rumahku udah dipakai orang. Dia mau mengadukan ke raja. Itu kan ladangku, itu kan rumahku. Tapi Tuhan sudah membuat sedemikian rupa, mereka-reka sedemikian rupa. Sehingga ini ada Gehazi lagi ceritain tentang perempuan ini. Ditanya, perbuatan ajaib apa sih Elisa ini selama kamu ikut jadi hambanya Elisa? Lah saya percaya pasti banyak keajaibannya. Nah, kok yang diceritakan kok tentang perempuan Sunem ini? Ada perempuan gak punya anak itu. Dulu dia selalu melayani kalau Elisa datang bikinin kamar, kira-kira begitulah ceritanya. Terus tapi gak punya anak, akhirnya punya anak. Elisanya bilang anaknya mati, dihidupkan kembali sama Elisa. Ya pas ceritanya itu mungkin kita ngomong kalau orang Cirebon kali gane ya, ketepaan katanya orang Cirebon. Jadi kok pas perempuan ini datang. Jadi si Gehazi, lah ini loh perempuan ini, nah ini loh anaknya yang dibangkitkan. Dan seketika itu juga raja bilang, kenapa kamu? Ini rumahku, ladangku dipakai orang. Oh iya, dia suruh karyawannya, ajudannya, sana ambil itu. Bahkan hasil selama 7 tahun dari ladang itu harus dikembalikan ke orang ini. Bukankah itu Tuhan? Mana ada segitu gampangnya, tapi Tuhan sudah mereka-reka. Itu kalau hidup kita bersama Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Bukan mengalir sembarang mengalir, bukan gelinding sembarang gelinding. Tapi karena kita ada di sungainya Tuhan, ada di arealnya Tuhan. Sehingga kalau gelinding itu jelas gelindingnya kemana. Kita tahu Pak Yusak mengatakan gelinding wae. Tapi kalau kita lihat kehidupannya adalah kehidupan yang melekat. Tadi kita ngasih deklarasi yang hatinya melekat kepadaku akan diluputkan dari apa. Jadi kita itu gelindingnya tuh gelinding melekat. Merencanakan juga hasil pelekatan kita dengan Tuhan. Jadi ada Tuhan di dalamnya. Mari kita baca Yesaya 55 ayat 6. Lompat ayat 8 sampai 13. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita saat ini masih diberi kesempatan untuk cari Tuhan. Kemarin ada orang mau minta didoain Bu Nani. Kata Ibu Nani, ke taman nanti kamu ketemu Tuhan. Jangan orang datang ke Sion karena pengen didoain Ibu Nani. Nanti ketemunya Ibu Nani bukan ketemunya Tuhan. Tapi ke taman temunya Tuhan. Cari Tuhan karena dia masih berkenan ditemui sekarang ini. Berseru kepadanya selama ia dekat. Jangan menyepelekan kalau kehadiran Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata, real. Tapi seringkali kita melecehkan itu. Mari kita lompat ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Hujan itu kalau udah turun kan gak mungkin naik lagi. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan, firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai.
gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sukacita yang luar biasa. Nah, sebagai ganti semak duri. Mungkin di dalam hidup kita sekarang lagi ngadepi semak duri. Ketika firman itu datang. Tuhan bilang, firman keluar dari mulutku tidak pernah balik tanpa hasil. Akan tumbuh pohon sanobar. Semak durinya akan ganti pohon sanobar. Pohon yang kuat, pohon yang memberkati, yang menaungi, yang banyak menjadi berkat. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebab tanda abadi yang tidak akan lenyap. Kita percaya bahwa setiap firman yang keluar itu pasti akan berhasil buat hidup kita. Cuma masalahnya kita nggak suka cari firman di dalam perencanaan kita. Ya jadi kita boleh rencanakan dan kita akan gagal. Merencanakan dan kita akan gagal. Karena kamu tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Kamu seperti uap yang segera hilang. Nah jadi mari kita melihat bahwa firman Tuhan, doa, penyembahan itu membuat kita ketemu Tuhan. Dan firmannya itu, ketika firman itu turun maka disembuhkannya mereka. Pemazmur bilang begitu. Jadi mari kita cari Tuhan. Carilah Tuhan selama dia bisa ditemui. Masukkan Tuhan. Biar Tuhan intervensi dalam setiap perencanaan kita. Jangan merencanakan di luar apa yang Tuhan tidak ikut ambil bagian. Karena jaminan jangan seperti Elimeleh. Naomi akhirnya pulang, hilang semua yang dia punya. Tapi mari kita seperti janda Sunem yang dia berangkat karena firman. Jadi kalau ada kelaparan lari apa datang? Ya tergantung firman Tuhan. Karena Elimeleh kelaparan dia pergi sendiri tanpa firman. Tapi satu ketika janda Sunem bisa pergi karena firman. Dan semua dijamin Tuhan. Ketika dia kembali semua dibereskan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Perencanaan Tuhan ada masalah enggak? Seolah-olah tetap ada masalah. Tetapi kalau hidup dalam perencanaan Tuhan, Tuhan selalu buka jalan. Ya, itu yang harus saudara dan saya ingat-ingat dan pegang teguh. Sekali lagi, kalau kamu kita ini hidup dalam perencanaan Tuhan, tetap kita menghadapi masalah enggak? Tetap kita menghadapi masalah. Tapi firman Tuhan mengatakan, sekalipun engkau berjalan di dalam lembah, aku tetap menyertai kamu. Gada dan tongkatmu tidak pernah meninggalkan aku. Artinya tetap mengalami, tetap di lembah, tapi tetap mengalami kemenangan karena hidup dalam perencanaannya. Ya. Coba tadi yang Ibu Ina sampaikan, janda Sarfat ini disuruh pergi 7 tahun karena kelaparan. Dia pergi kan, tidak diceritakan pada saat dia di orang Filistin itu sedang melakukan apa, sedang mengalami apa, tidak diceritakan. Tetapi yang diceritakan adalah saat dia pulang. Sudah 7 tahun dia ngerasakan, ini sudah 7 tahun nih. Saya dengar di daerah Israel sudah tidak ada kelaparan lagi. Dia pulang. Waktu pulang dia tidak nemuin rumahnya lagi. Ladangnya juga sudah milik orang lain. 0. Tapi lihat apa yang dialami oleh wanita ini. Dia nggak nyariin Elisa. Dia nggak ngomong, Elisa di mana ya? Waktu anaknya meninggal, dia nyari Elisa. Waktu barangnya habis, di dalam firman Tuhan diceritakan dia nggak nemuin Elisa. Dia nggak nempuh ceritanya. Kalau waktu pertama kali dia menempuh ya, nempuh tuh
minta tanggung jawab. Ya. Aku kan sudah ngomong aku nggak mau punya anak, sekarang aku punya anak mati. Ngomong gitu kan, ya seolah-olah minta tanggung jawabmu gimana. Tapi saat dia itu pulang yang kedua kali itu dia disuruh pergi ke Filistin, balik semua hilang. Dalam Alkitab tidak disebutkan bahwa dia menemui Elisa. Kenapa? Inilah yang namanya dalam perencanaan Tuhan. Jadi dia tahu, aduh kok udah gak punya apa-apa ya, ini apa yang harus dilakukan. Saya yakin dia menyerahkan kepada Tuhan, pengalaman hidupnya itu yang membuat dia lebih maju. Dia berpikir, saya mau nanya sama raja. Karena yang berkuasa ini sekarang raja. Ya udah dia datang ke raja. Nah, dalam pimpinan Tuhan ya, mengalami masalah tetap ada di dalam tracknya Tuhan yang Ibu Ina tadi ingat mengalir di dalam aliran sungainya Tuhan. Akhirnya ketemu raja semuanya balik. Jadi percayalah dalam mengikuti aliran sungainya Tuhan tetap ada masalah yang saudara dan saya alami. Tapi percayalah gada dan tongkat Tuhan terus menyertai kita, tidak usah takut, tidak usah khawatir, pasti ujungnya menang. Amin. Kita tahu ujungnya menang. Karena apa? Tuhan menyediakan penolong, yaitu Roh Kudus. Ingat hari Selasa kita masuk di dalam kebaktian yang dinamakan keturunan Roh Kudus. Siapkan hati, minta terobosan yang dari Tuhan. Semua masalahmu apapun Tuhan sanggup menolong. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Pada saat penutupan minggu ini Tuhan. Dalam PW pagi ini terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat pujian selama 1 jam. Terima kasih buat penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sepanjang minggu ini Engkau terus memeliharakan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami tiap hari boleh datang dan menggenapkan semua rencana-Mu dalam hidup kami. Untuk membaca firman-Mu, hidup di dalam Engkau, penyembahan dan doa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Saat ini ya Tuhan, kami tetap mau berdoa buat persoalan-persoalan. Kalau saat ini kami sedang ada di lembah Tuhan, kami percaya gada dan tongkat-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Sekalipun kami menghadapi akan semua masalah, kami percaya Tuhan, kalau kami ada di dalam perencanaan-Mu, maka Engkau akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami sedang menghadapi masalah perekonomian, beri kemampuan untuk kami boleh mengatasi. Kalau saat ini kami sedang menghadapi sakit penyakit, buat Tuhan sampai ketemu akan obat yang berkenan di hati-Mu, atau Kau akan memberikan minyak urapan yang sudah Engkau sediakan buat kami. Minyak kesembuhan yang luar biasa. Kami akan oleskan pada tubuh kami Tuhan. Di dalam kelemahan kami, di sakit penyakit kami. Maka kami percaya kuasa kesembuhan akan turun atas kami. Karena minyak urapan kesembuhan Engkau berikan buat kami. Kami ambil minyak urapan kesembuhan. Kami oleskan pada yang sakit. Dan kami percaya kesembuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Saat ini Tuhan kami juga berdoa, kami minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, daya tahan tubuh yang baru Tuhan berikan buat kami semuanya. Kami terima daya tahan tubuh, sehingga daya tahan tubuh kami
menjadi kuat. Apapun keadaan cuaca saat ini, apapun virus yang kau izinkan terjadi, kami percaya tidak akan mengena tubuh kami. Karena di dalam tubuh kami ada daya tahan tubuh ilahi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini juga kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang akan berdaulat atas bangsa kami, biar bangsa kami berjalan mengalir dalam perencanaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini, biarlah kuasa yang daripada-Mu mengendalikan keadaan perekonomian bangsa kami, mengendalikan semua jalannya pemerintahan dalam negara kami. Lepaskan negara kami Tuhan dari malapetaka. Lepaskan bangsa dan negara kami Tuhan dari virus apapun. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada malapetaka yang boleh terjadi. Biar damai sejahtera-Mu meliputi akan bangsa kami. Bapak, saat ini juga kami berdoa, biarlah Engkau dengan kuasa lawatan-Mu Tuhan terjadi di setiap pulau-pulau dan 5 benua yang ada di bumi ini. Sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal. Sampai penuaian besar-besaran terjadi. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, akhir minggu ini kami tetap bergantung kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami. Pengurapan ini turun atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan. Lekatkan terus hati kami, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Tetap percaya, sekalipun Engkau izinkan kami masuk lembah. Dalam nama Tuhan Yesus, semua keraguan-raguan dan kebodohan kami dipatahkan. Hari ini tetap kami mau melakukan semua pekerjaan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami mengolesi akan tangan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini tidak ada yang gagal, karena Engkau beserta dengan kami. Biarlah kaki kami dipimpin dalam perjalanan kami Tuhan, supaya perjalanan kami hari ini selalu menghasilkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang sungguh amat luar biasa. Berkat yang terbaik kami terima daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.